Allah rela menjadi manusia adalah sebuah misteri surgawi yang tidak dapat dengan mudah dimengerti, terutama oleh manusia-manusia dengan pola pikiran piciknya dan serba terbatas. Manusia-manusia dengan keyakinan iman hasil rekayasa otak manusia atau hasil interpretasi akal pikiran dangkal, tentu tidak akan mudah untuk memahami misteri surgawi ini. Apalagi manusia-manusia yang mengandalkan keyakinan dari ilmu tafsir, atau berdasar ilmu-ilmu klaim semata, sudah pasti akan gagal untuk memahami misteri surgawi yang sungguh agung ini. Setidaknya ada 3 alasan pokok, ada 3 alasan fundamental, mengapa Allah dengan rela telah menjadi manusia, menjadi sama seperti kita sekarang ini. Simak uraian 3 alasan berikut ini. Alasan pertama, Allah menjadi manusia, karena manusia berambisi menjadi seperti Allah. Peristiwa Hawa digoda oleh iblis dalam wujud ular, menunjukkan bahwa dosa manusia kemudian dapat terjadi ketika manusia berhasrat untuk menjadi sama dengan Allah. Hasrat dan ambisi itu terlihat ketika manusia ingin menjadi Tuhan bagi manusia yang lainnya. Saat itulah manusia menjadi sok tahu akan hidupnya, sok tahu akan masa depannya, sok tahu akan perkara-perkara atau agama orang lain, sehingga mudah menghakimi, mudah mengadili, menyingkirkan, menolak, semena-mena, dan menganggap diri paling benar atau paling suci. Dalam fase inilah dunia menjadi kacau balau. Manusia telah mengacaukan segalanya, karena ketika manusia menjadi Tuhan, ia cenderung untuk memperjuangkan semua keinginan jasmaninya dan bersifat egois, serta merugikan orang lain. Dalam hal kehidupan beragama pun, semua agama saling berlomba-lomba untuk mencari penganut sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menjadi agama yang paling unggul di dunia. Agama-agama saling berebut sosok penganut, tanpa peduli caranya itu benar atau salah, yang penting memiliki pengikut paling banyak. Ingin menjadi sama dengan Allah, itu adalah sebuah penyakit yang kronis untuk semua para penganut agama. Dalam konteks ini jelas maknanya, Allah saja ingin menjadi manusia. Lalu kenapa manusia ingin menjadi seperti Allah, dengan mengatasi sesama manusia yang lainnya? Misteri Allah menjadi manusia ini, jelas mematahkan ego dan kesombongan manusia, yang demikian berhasrat ingin menyamakan diri dengan Allah. Misteri Allah menjadi manusia ini, menjadi jawaban kontra atas pergumulan manusia sepanjang zaman yang terperangkap dalam jebakan iblis untuk menjadi sama dengan Allah. Misteri Allah menjadi manusia ini, menjadi jawaban nyata atas kesombongan manusia yang mudah untuk menghakimi sesamanya, seolah-olah dirinya adalah Tuhan. Karena ambisinya ingin menjadi sama dengan Allah, kemudian membuat manusia tidak mampu menerima peringatan khusus yang datang dari Allah sendiri, meskipun telah ada di depan mata. Alasan kedua, Allah menjadi manusia, supaya manusia tahu seperti apa Allah itu. Ada bahaya yang sangat besar, ketika manusia mengaku beragama, tetapi tidak sungguh mengenal atau tidak sungguh mengalami, seperti apa dan bagaimana Allah yang sebenarnya itu. Bahayanya adalah, manusia dapat menciptakan sendiri pemikiran-pemikiran mengenai Allah tersebut, dan bisa jadi, manusia membenarkan diri, membenarkan tindakan-tindakan pribadinya atas nama Allah. Bahkan segala bentuk intimidasi ataupun berbagai tindak kekerasan bisa jadi dibenarkan, jika sudah mengatasnamakan Allah. Ketika Allah menjadi manusia, dan manusia mengenal sekaligus mengalami, seperti apa Allah itu, maka Allah menjadi bagian dari diri manusia itu, Dia beserta dengan kita. Jadi, dengan demikian, manusia tidak lagi memiliki pengetahuan yang salah kaprah mengenai Allah ini. Manusia tidak lagi menciptakan opini-opini sesatnya mengenai Allah. Manusia menjadi makhluk yang memiliki rujukan jelas dan pasti mengenai Allah ini. Ketika Yesus berfirman, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu," maka iman Kristiani memiliki referensi yang jelas dan konkret
saat hendak berbicara tentang Allah. Yesus merupakan firman dan roh Allah yang menjadi manusia, dan dengan mengimani Yesus, manusia tidak akan sembrono menafsirkan tentang Allah itu. Yesuslah wajah Allah itu sendiri. Dengan mengenali Yesus, kita mengenali Allah yang hidup. Dan keyakinan ini tidak muncul dari klaim satu orang manusia biasa. Ini adalah pengalaman sebuah komunitas, pengalaman banyak saksi hidup ketika itu. Artinya keyakinan akan Yesus sebagai Dia yang sungguh-sungguh Allah itu, bukan fantasi pribadi, bukan pendapat pribadi atau tafsir pribadi, tetapi merupakan kesaksian, pengalaman hidup, dari para murid Yesus secara langsung. Dan, dari kesaksian pandangan mata secara langsung serta pengalaman jiwa yang nyata itulah, kemudian lahirlah gereja, lahir kekristenan. Dalam kekristenan, Allah dikenali bukan dari hasil pemikiran, bukan hanya dari pendengaran, tetapi Allah dikenal berdasarkan pengalaman hidup langsung para saksi mata masa kehidupan Yesus di dunia ini. Dalam kekristenan, Allah dikenali bukan dari uraian tafsir manusia, bukan dari hasil omong kosong manusia, namun Allah benar-benar menyatakan dirinya sendiri di hadapan banyak saksi mata. Lihat, betapa mengagumkannya iman Kristiani ini. Allah sendiri, yang datang ke dunia untuk menyatakan dirinya, tentu saja kepada umat pilihannya, yaitu orang-orang yang percaya. Alasan ketiga, Allah menjadi manusia, supaya manusia tahu bagaimana seharusnya menjadi manusia yang sejati. Ada banyak tokoh besar di dunia ini, yang tampil di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi, pada faktanya, tidak pernah ada tokoh yang hidupnya dijalani secara sempurna seperti kehidupan Yesus. Yesus adalah rujukan sempurna bagi manusia yang ingin menjadi seorang manusia yang sejati. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak orang menolak untuk mengenal, menolak untuk belajar, dan menolak untuk menjadi seperti Yesus. Padahal dengan mengenali, dengan mengalami, dengan menjadi seperti Yesus itulah merupakan hidup yang dikehendaki oleh Allah. Hidup seperti Yesus itulah gambaran sempurna manusia yang dicita-citakan Allah sejak dunia dijadikan olehnya. Hidup seperti Yesus itulah yang menyukakan hati Allah. Tidak ada model kehidupan yang menyenangkan Allah, seperti kehidupan yang dijalani oleh Yesus. Dengan mengikuti teladan kehidupan Yesus itulah, maka manusia akan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang sejati, karena tidak ada rujukan kehidupan sejati di dunia ini, selain mengikuti teladan kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus mencontohkan bagaimana kita mengasihi sesama. Kehidupan Yesus tidak pernah mencontohkan kekerasan ataupun peperangan. Kehidupan Yesus mencontohkan bagaimana pola ketaatan kepada Allah yang hidup. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia. Manusia Yesus adalah rujukan sempurna sosok manusia sejati, yang tidak pernah mengumbar hawa nafsu duniawi, tidak pernah mengumbar nafsu syahwat rendahan. Manusia Yesus adalah contoh nyata manusia yang sejati. Manusia Yesus bukan seorang tukang kawin. Dia mengasihi sesamanya tanpa meminta imbalan apapun. Dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban penebusan dosa. Demikianlah uraian perihal 3 alasan mengapa Allah rela menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Semoga mencerahkan.